Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Irfan Abdullah Zimamora. Pada video ini kita akan membuat metode untuk menambahkan data cicilan. Nah, ini adalah bagian backendnya, sama seperti tambah mobil, tambah paket, tambah pembeli. Untuk backendnya hampir sama. Ini. Buat dulu variabel cicilan yang menampung atribut-atribut yang ada pada database tabelnya ya. Ini kode cicilan sesuaikan dengan atribut yang ada pada tabelnya. Udah, lalu kita cek apakah kode kredit valid. Nanti dia di sini dicicil itu dengan cara memilih data kredit yang akan dicicil. Misal ini data kredit, tampil kredit, ini berapa nanti ID dari atau kode kreditnya, itulah yang akan dicicil di tambah cicilannya. Ini begini piringannya. Select count as jumlah from credit where kode kredit by param as. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, jumlah pada kode kredit kesekian sudah berapa kali dicicil. Oke, lalu ini insert datanya. Insert untuk bayar cicilan, kode kredit, tanggal cicilan, value sekian-sekian, dan selanjutnya. Oke, kita dilihat lagi. Oke, lalu untuk menampilkan data kredit yang sudah dihitung. Nah, ini kan tampil kredit saja nih kemarin. Sekarang tampil kredit hitung, artinya dihitung sudah berapa kali dicicil, supaya nanti bisa dihitung ini sudah cicilan ke berapa, sisa cicilan ke berapa, dan berapa sisa yang harus dibayar untuk dicicil. Nah, gitu ya. Nah, di sini SQL-nya itu select kode kredit, KTP, bayar kredit, tenor, total cicil dari tabel kredit. Ini kredit sebagai K. Lalu count kode cicilan 0 sebagai jumlah cicilan, dijoinkan ya. Lalu begini. Lalu cicilan K itu adalah jumlah cicilan ditambah 1. Nah, ini jumlah cicilan sama dengan row baris dari jumlah cicilan yang udah berapa kali. Lalu ditambah 1. Kalau untuk menentukan selalu ditambah 1. Lalu sisa ke-nya itu adalah tenor dikurang jumlah cicilannya. Lalu sisa harganya adalah total cicil dikurang bayar kredit dikali jumlah cicilannya. Oke, ini adalah kodenya. Sekarang kita masuk ke bagian Android Studio-nya. Pertama sekali kita buat dulu variabel-variabel untuk menampung semua ID yang ada pada layout activity tambah bayar cicilannya ya. Ini tambah bayar cicilan. Nah, menampung semua ya, ini data ya. Tambah bayar cicilan. Semua ID-ID yang di sini mau ditampung ke dalam variabel-variabel yang akan kita buat. Ada yang tipenya edit text, ada kode cicilan, ada tanggal, ada cicilan ke, ada jumlah cicilan, ada sisa cicilan ke, dan juga ada sisa cicilan. Lalu yang bertipe spinner kredit, lalu yang bertipe button adalah button simpan. Oke, lalu kita tampung semua ID-ID-nya ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi. Namun kita buat dulu untuk variabel-variabel array list-nya. Array list tipe string, ada list kredit, dengan new array list. Lalu ada value kreditnya, sama seperti waktu kita buat untuk tambah data pembelian secara kredit. Ada list, ada value-nya. List untuk menampilkan listnya, value untuk sebagai penampung ID dari database-nya ya. Lalu ada array list bertipe integer, itu adalah bayar kredit, bayar
lalu ada total cicil, selanjutnya ada cicilan ke list, lalu ada sisa cicilannya ke berapa, sisa ke list, lalu ada sisa harganya, sisa harga list, huruf besar aja. Lalu kita buat variabel untuk menampung URL-nya atau API-nya. Private final static final, tipenya string, URL credit, sama dengan untuk URL-nya kita ambil dari sini saja. Kita ambil ini salah satu aja. Pasti untuk URL kreditnya yang kita pakai adalah tadi, untuk tampil kreditnya adalah tampil kredit hitung ya. Iya, tampil kredit hitung, tampil kredit hitung. Save. Lalu untuk URL tambahnya tambah cicilan, tambah cicilan PHP. Oke, setelah itu kita masukkanlah ID-nya ke variabel yang sudah kita buat tadi. Find view by ID, ID. Untuk ID-nya itu edit kode cicilan. Edit kode cicilan. Oke, selanjutnya kita kopas saja. Paste lagi. Oke, lalu itu tanggal. ID-nya adalah edit tanggal. Lalu itu cicilan ke ID-nya adalah edit cicil ke. Untuk itu jumlah cicilan, ID-nya edit bayar. Lalu edit sisa ke ID-nya adalah edit sisa ke. Lalu yang terakhir edit sisa cicilan, itu sisa cicilan. Edit sisa harga, lalu kita paste lagi. Lalu untuk spinnernya, spinner kredit, ID-nya spinner kode kredit. Lalu untuk button simpannya, ID-nya adalah tombol simpan. Oke, untuk menampung data dari ID-nya ke variabel yang sudah kita buat sudah. Oke, sekarang kita panggil metode load kreditnya, tapi di sini metode load kreditnya belum kita buat, jadi cuma panggil saja dulu. Lalu
listener, show that figure, show that figure. Nah, untuk show that figure-nya belum kita buat. Lalu spinner credit, set on click listener, set on item select listener, new simple select listener, this isi otomatis. Lalu kita buat metode untuk button simpan set click listener-nya, set on click listener, v string kode cicilan sama dengan et kode cicilan get text to string print. Lalu untuk tanggal string tanggal sama dengan et tanggal get text to string print. Lalu kita buat kondisian jika kode cicilan itu kosong atau tanggal itu kosong, maka terus tampilkan pesan text this semua data wajib diisi, toast blank short it show. Oke, lalu return kosong, return kosong. Lalu kita buat variable posisi spinner credit get select item position. Lalu kita buat kode kreditnya kredit sama dengan file kredit get push. Lalu cicil ke string cicil ke sama dengan et cicilan ke get text to string print. Lalu jumlah cicilannya juga sama, string jumlah cicilan sama dengan et jumlah cicilan get text to string trim. Lalu sisa ke sama dengan et sisa ke get text to string trim. Lalu sisa cicilannya string sisa cicilan sama dengan et sisa cicilan get text to string trim. Lalu buat panggil metode simpan data. Di sini kita belum buat metodenya, urutkan untuk parameternya. Jadi sudah kita buat tadi ini kode cicilan koma
kode kredit, lalu tanggal, lalu cicil ke, lalu jumlah cicilan, lalu sisa ke, lalu sisa cicilan. Nah, lalu buat metode ini show date figure-nya kita ambil dari sini saja, tambah credit activity karena sama saja isinya. Kita paste di sini. Ini jadi tambah cicilan activity. Save. Lalu load kreditnya. Kita ambil saja juga dari sini yang banyak. Oh, ini aja load mobilnya. Oke, namun di sini kita buat load cicilan. Ini load kredit karena kita menampilkan data dari tabel kredit ke database, ke spinnernya URL kredit tadi. Ini list kredit, lalu ada file kredit, lalu ada bayar kredit, bayar, kita copy saja. Lalu ada tenor list, total cicilan ke, di clear dulu, cicil list, lalu sisa ke list, lalu ada sisa harga list clear. Oke, lalu ini JSON object, ini kita sesuaikan dengan yang ada di database kita untuk data kreditnya. Yang pertama ada kode kredit, yang kedua ada KTP, nama atributnya di tabel adalah KTP, lalu ada integer, tipe integernya untuk bayar, bayar kredit, ini jadi get in, lalu ada tenor, setelah itu ada total, integer, total, get in, total cicil sesuai dengan yang ada di tabel pada database kita ya, tabel kreditnya, total cicil. Setelah itu ada 3 variabel lagi. Nah, total ada cicilan ke, ada sisa ke dan sisa harga, sisa ke dan juga sisa harga. Lalu nama atributnya cicilan ke, ada sisa ke, lalu ada sisa harga, lalu ini list kredit, yang kita tampilkan cuman kode dan KTP.
yaitu bayar kredit, titik add, bayar, lalu tenor list, add tenor, lalu total cicil list, add total, setelah itu sisa ke list, add sisa ke, lalu ada total sudah, cicilan ke, sisa harga. Ini kurang satu variabel lagi, cicilan ke list. Oh ya, kurang. Cicilan ke list, add cicilan ke, lalu sisa harga list, add sisa harga. Lalu di sini list kredit, ini adalah spinner kredit. Oke, untuk metode load kreditnya sudah. Selanjutnya kita buat untuk metode ini, isi otomatis. Kita buat metode private void isi otomatis ini. Oke, kita buat variabel posisi, kita cari dari spinnernya posisi mana, posisi berapa yang dipilih dari spinner kredit. Nah, jika posisi lebih besar dari 0, maka ET cicilan ke, set text, string value, string value of cicilan ke list, get post. Nah, jika posisi lebih dari 0 maka diisi otomatis ET cicilan yang ada pada ini, ID cicilan cicil ke, dimasukkan value dari cicilan ke listnya, dimasukkan dari sini cicilan ke nya, dari sini, dari database nya. Oke, lalu ET jumlah cicilan, set text sama string value of bayar kredit, get post. Oke, lalu sisa ke dan sisa cicilannya juga sama, jadi kita tulis saja. Ini artinya yang kita pilih nanti itu di sini, yang kita masukkan itu cuma kode, tanggal, dan kode kreditnya yang kita pilih, maka yang 4 lain ini terisi otomatis dengan ini tadi. Oke, ini ET sisa ke list, sisa ke list, ini sisa cicilan, ini sisa harga list, sisa harga list. Oke, untuk isi otomatisnya sudah. Selanjutnya kita akan buat metode simpan datanya.
Oke, untuk metode simpan data kita ambil saja dari yang sudah ada, lalu kita edit nanti ini. Kita copy, kita paste di sini. Oke, lalu simpan data untuk ininya apa namanya, parameter-parameternya kita edit. Ini jadi kode cicilan. Ini kode kredit. Kode kredit. Ini tanggal. Oke, tanggal sudah ada. Kode cicilan, kode kredit, tanggal, cicilan ke, cicilan ke, lalu ada jumlah cicilan. Ini sudah ada yang jumlah cicilan. Ada sisa ke, dan ada sisa cicilan. Pakai string semua. String data berhasil disimpan. Lalu ini kelasnya, kelas kita, tambah cicilan. Save. Nanti dia perginya ke data data cicilan. Ini data cicil. Oke, lalu sini kita isi dengan masing-masing ini parameternya, dan ini kita sesuaikan dengan atribut yang ada pada database kita. Kode cicilan, kode kredit nggak usah diganggu gugat. Kode cicilan, bayar cicilan. Oke, kode cicilan, ini kode cicilan. Lalu setelah itu tanggal cicilan, tanggal cicilan. Ini pakai tanggal. Yang tanggal di sini hapus. Lalu setelah tanggal ada cicilan ke, parameternya cicilan ke. Lalu setelah itu ada jumlah cicilan, jumlah cicilan, parameternya jumlah cicilan. Lalu ada sisa cicil ke, sisa cicil ke,
sake, lalu terakhir sisa cicilan. Metodenya adalah sisa cicilan. Parameternya ya, metode dihapus saja. Oke, untuk codingannya sudah selesai. Selanjutnya coba kita run apakah sudah berfungsi dengan baik. Kita cek dulu. Oke, aplikasinya sudah terrun. Coba kita buka ya data bayar cicilan. Ini yang sudah dibayar cicilan itu adalah kode kredit yang D002. Nama pembelinya ini, tanggal bayar terakhirnya ini, cicilannya udah kelima. Jumlah bayar setiap cicilannya segini, sisanya segini. Coba kita tambahkan satu data lagi. Bikin video bentar ya, misalkan 007 tanggalnya hari ini sudah terisi otomatis ya. Ke-6 2.500 tadi 1 juta sekian dikurangi 2.500 jadi segini ya. Coba kita simpan. Oke, datanya sudah terupdate. Oke, sekian untuk pembayaran cicilan. Selanjutnya kita akan membuat laporan setiap pembayaran secara cash, pembelian secara kredit maupun pembayaran cicilan. Terima kasih.